semuanya, selamat pagi, siang, atau sore, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Febrianti Girsang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pada periode antenatal. Nah, di sini terdapat beberapa poin pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian antenatal, yang kedua ada masalah pada periode antenatal, yang ketiga ada tanda bahaya selama kehamilan, yang keempat ada tujuan dari antenatal care, yang kelima ada pelayanan kesehatan ibu hamil, dan yang terakhir ada faktor kepatuhan ibu hamil dalam melakukan kunjungan ANC. Nah, di sini terdapat latar belakang yang saya ambil, yaitu mengenai morbiditas dan mortalitas ibu. Nah, salah satu kunci utamanya yaitu akses perawatan kesehatan segera selama kehamilan. Nah, hal ini digunakan untuk mencegah serta mengobati komplikasi terkait kehamilan yang merupakan penyebab utama morbiditas serta mortalitas ibu. Nah, terdapat beberapa komplikasi yang menyebabkan angka kematian ibu tinggi. Yang pertama itu ada perdarahan hebat, yaitu sebanyak 30,3%. Yang kedua ada hipertensi terkait kehamilan, yaitu sebanyak 27,1%. Dan yang ketiga ada infeksi, yaitu sebanyak 7,3%. Nah, oleh karena itu, penting untuk mencegah komplikasi selama kehamilan dengan menghilangkan hambatan untuk mengakses perawatan kesehatan yang perlu segera dikenali serta diselesaikan. Nah, teman-teman, di sini ada data terkait penyebab kematian ibu. Nah, data ini menurut provinsi pada tahun 2019. Nah, di sini angka penyebab kematian ibu terbanyak disebabkan oleh perdarahan, yaitu 1.280 kasus. Yang kedua ada hipertensi selama kehamilan, yaitu sebanyak 1.066 kasus. Dan yang ketiga ada infeksi, yaitu sebanyak 207 kasus. Nah, di sini yang keempat yaitu gangguan sistem peredaran darah. Yang kelima ada gangguan metabolik, dan yang terakhir itu penyebab lainnya yaitu sebanyak 1.311 kasus. Nah, teman-teman, sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian dari antenatal. Nah, di sini menurut Cambridge Dictionary, pengertian antenatal itu berkaitan dengan perawatan medis yang diberikan kepada wanita hamil sebelum bayinya lahir. Nah, sebenarnya antenatal dan prenatal itu secara praktis merupakan sebuah sinonim, artinya sama. Nah, di sini kata prenatal itu berasal dari bahasa Latin, yaitu pre, artinya before atau sebelum, dan juga natus, artinya birth atau jika digabung, itu artinya before birth atau sebelum lahir. Nah, sebenarnya antenatal itu sering digunakan untuk menggantikan kata prenatal. Nah, prenatal ini biasanya digunakan di UK, di Australia, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu lebih penggunaannya lebih sering menggunakan antenatal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, sebenarnya antenatal itu merupakan periode setelah masa konsepsi dan sebelum kelahiran. Sebenarnya prenatal itu mencakup masa konsepsi dan sebelum kelahiran. Nah, jadi prenatal itu lebih luas dibandingkan antenatal, sedangkan antenatal itu khusus mengenai periode setelah masa konsepsi dan sebelum kelahiran. Nah, sebenarnya secara praktis prenatal dan antenatal itu merupakan hal yang sama. Sama halnya dengan postnatal dan postpartum. Nah, selanjutnya ada pengertian dari antenatal care. Nah, jadi antenatal care itu adalah pelayanan antenatal yang merupakan suatu program yang terdiri atas pemeriksaan kesehatan, pengamatan, dan pendidikan kepada ibu hamil secara terstruktur dan terencana untuk mendapatkan suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Nah, di sini pemeriksaan kehamilan itu dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Nah, yang pertama itu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, yang kedua ada 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan yang ketiga itu dilakukan 2 kali pada pemeriksaan trimester ketiga.
Nah, standar minimal ibu hamil itu disebut juga dengan 7T, yaitu yang pertama, timbang berat badan, ukur tekanan darah, lalu ukur tinggi fundus uteri, selanjutnya pemberian imunisasi tetanus, selanjutnya pemberian tablet FE, lalu tes penyakit menular seksual, serta temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. Nah, poin selanjutnya yaitu masalah pada periode antenatal. Nah, apa saja masalah pada periode ini? Tentunya sebenarnya sangat banyak ya. Jadi masalah kehamilan itu dapat mengakibatkan resiko terjadinya angka kematian ibu. Nah, kehamilan yang abnormal yaitu kehamilan dengan masalah khusus, yaitu hipertensi, anemia berat, preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat, infeksi saluran kemih, penyakit kelamin, dan kondisi lainnya yang dapat memperburuk kehamilan. Nah, selanjutnya juga ada kondisi kegawat daruratan, yaitu jika terdapat perdarahan, eklamsia, ketubuhan pecah dini, muntah yang berlebihan, dan kondisi kegawat daruratan lain pada ibu hamil dan janin. Nah, di sini saya mengangkat 3 poin utama. Yang pertama itu ada perdarahan, yang kedua ada hipertensi, dan yang ketiga itu adalah infeksi. Nah, yang pertama perdarahan. Nah, di sini perdarahan penyebab aki terbanyak itu adalah perdarahan antepartum dan perdarahan postpartum. Namun di sini saya akan membahas tentang perdarahan antepartum. Nah, perdarahan antepartum itu merupakan kasus gawat darurat yang terjadi berkisar 3%. Nah, faktor penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan antepartum yaitu usia, paritas, lalu riwayat sesaria, dan malnutrisi. Nah, di sini terdapat hasil uji statistik odds ratio yang dilakukan di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Nah, di sini terdapat variabel 4 variabel. Yang pertama ada usia, yang kedua ada paritas, yang ketiga riwayat sesar, dan yang keempat ada malnutrisi. Nah, di sini adalah penelitian terhadap kejadian perdarahan antepartum. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian perdarahan antepartum adalah usia dan paritas. Nah, di sini didapatkan hasil usia yaitu OR-nya sebanyak 3,17. Artinya bahwa ibu dengan usia beresiko mempunyai resiko 3,17 kali lebih besar untuk mengalami pendarahan antepartum dibandingkan dengan usia tidak beresiko. Nah, di sini sedangkan OR dari paritas yaitu sebanyak 3,29 yang artinya bahwa ibu dengan paritas beresiko mempunyai resiko 3,29 kali lebih besar untuk mengalami pendarahan antepartum dibandingkan dengan ibu dengan paritas tidak beresiko. Nah, yang kedua itu ada hipertensi. Nah, di sini terdapat data dari Puskesmas Nunpene Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, dari tabel ini didapatkan hasil atau kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan umur dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Yang kedua, terdapat hubungan riwayat hipertensi dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Yang ketiga, ada hubungan status gizi dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Yang keempat, terdapat hubungan paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Dan yang kelima, tidak terdapat hubungan pekerjaan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Nah, data ini tentunya digunakan bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam meningkatkan kualitas antenatal care pada ibu hamil. Nah, yaitu dengan meningkatkan penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil dan janin, kesehatan reproduksi wanita, resiko tinggi kehamilan, tanda bahaya kehamilan, dan gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, faktor yang ketiga yaitu ada infeksi.
Nah, infeksi atau sepsis itu merupakan salah satu penyebab kematian maternal atau kematian ibu. Nah, definisi infeksi yaitu sebagai penyebab kematian maternal terbagi menjadi dua, yaitu penyebab kematian langsung dan penyebab kematian tidak langsung. Nah, menurut data WHO, kejadian sepsis itu bervariasi dari 0,9 sampai dengan 7,04 per 1000 wanita dengan usia 15 sampai 49 tahun. Nah, kejadian sepsis pada wanita hamil itu berhubungan dengan komplikasi infeksi seperti infeksi saluran kemih, chorioamnionitis, endometritis, luka infeksi, dan abortus septik. Nah, di sini infeksi saluran kemih itu beresiko tinggi terhadap kejadian sepsis berat dengan angka kemungkinan resiko atau risk estimate itu sebanyak 14 kali. Sedangkan endometritis, chorioamnionitis, dan infeksi luka operasi itu tidak beresiko tinggi terhadap shock sepsis. Nah, preeklamsia serta trauma berat juga tidak beresiko tinggi terhadap kejadian sepsis berat. Nah, penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, poin berikutnya yaitu mengenai tanda bahaya selama kehamilan. Nah, yang pertama di sini adalah bengkak atau edema pada muka atau tangan. Nah, pembengkakan ini itu terjadi pada kaki, tangan, dan wajah yang disertai dengan pusing, nyeri ulu hati, kejang, dan pandangan kabur. Nah, ciri-ciri ini itu bisa juga menandai preeklamsia. Yang kedua ada nyeri abdomen hebat, yaitu nyeri abdomen yang mengindikasikan atau mengancam jiwa adalah nyeri perut yang hebat dan bersifat menetap, terkadang disertai pendarahan lewat jalan lahir. Nah, ciri-ciri ini juga bisa menjadi tanda infeksi saluran kemih atau infeksi lainnya. Yang ketiga ada berkurangnya gerak janin, yaitu menandakan jika janin mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan gizi. Yang keempat ada perdarahan per vagina, yaitu perdarahan patologis dengan tanda-tanda seperti darah keluar berwarna merah dan jumlah yang banyak serta perdarahan dengan nyeri yang hebat. Yang kelima ada sakit kepala hebat, yaitu sakit kepala hebat yang disertai dengan penglihatan jadi kabur atau berbayang. Nah, sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari preeklamsia. Dan yang terakhir itu ada muntah-muntah hebat, yaitu muntah-muntah yang terjadi secara terus-menerus dan berlebihan dan dapat membahayakan jika mengakibatkan kekurangan gizi, dehidrasi, serta penurunan kesadaran. Nah, di sini terdapat tujuan antenatal care. Yang pertama ada memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin yang di dalamnya. Yang kedua untuk mengetahui adanya komplikasi kehamilan. Yang ketiga ada meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat ada mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat. Yang kelima ada menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan ibu. Yang keenam ada persiapan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak. Dan yang terakhir ada mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Nah, di sini terdapat beberapa pelayanan kesehatan ibu hamil. Yang pertama mencakup penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Yang kedua ada pengukuran tekanan darah. Yang ketiga ada pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Yang selanjutnya ada pengukuran tinggi puncak rahim atau fundus uteri. Dan yang selanjutnya ada penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi. Dan selanjutnya ada pemberian tablet tambah darah, yaitu minimal 90 tablet selama kehamilan. Selanjutnya ada penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin atau DJJ. Dan selanjutnya ada pelaksanaan temu wicara, yaitu pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan.
Yang selanjutnya ada pelayanan tes laboratorium sederhana, yaitu minimal tes hemoglobin darah, pemeriksaan protein urin, dan pemeriksaan golongan darah. Dan yang terakhir ada tata laksana kasus sesuai dengan indikasi. Nah, di sini terdapat beberapa faktor kepatuhan ibu hamil dalam melakukan kunjungan ANC. Yang pertama ada usia. Nah, di sini usia mempengaruhi pola pikir seseorang. Nah, ibu dengan usia produktif atau 20-35 tahun itu umumnya dapat berpikir lebih rasional dibandingkan dengan ibu dengan usia yang lebih muda atau yang terlalu tua. Yang kedua ada tingkat pendidikan. Nah, di sini ibu hamil yang berpendidikan itu memiliki pemahaman yang lebih mengenai masalah kesehatan serta mempengaruhi sikap mereka terhadap kehamilannya sendiri maupun pemenuhan gizinya selama hamil. Dan yang ketiga di sini ada status pekerjaan. Dari sini ibu hamil yang bekerja dengan aktivitas tinggi dan padat itu umumnya sulit untuk patuh dalam melakukan kunjungan ANC dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang memiliki waktu lebih luang untuk dapat mengatur serta menjadwalkan kunjungan ANC. Nah, yang keempat ada paritas ibu hamil, yaitu ibu dengan jumlah paritas yang tinggi itu tidak terlalu khawatir dengan kehamilannya sehingga menurunkan angka kunjungannya. Yang kelima ada jarak kehamilan, yaitu jarak kehamilan yang dekat itu dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi, sehingga ibu hamil itu meningkatkan frekuensi kunjungan antenatalnya. Lalu yang keenam ada pengetahuan ibu hamil. Nah, bagi ibu dengan pengetahuan yang tinggi mengenai kesehatan kehamilan itu menganggap kunjungan ANC itu bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga suatu kebutuhan dalam kehamilannya. Lalu yang terakhir ada sikap ibu hamil. Di sini berkaitan dengan sikap yang positif atau respon yang baik yang mencerminkan kepeduliannya terhadap kesehatan diri dan janinnya, sehingga dapat meningkatkan angka kunjungan dan begitu pula sebaliknya. Sini kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, antenatal itu merupakan periode setelah masa konsepsi. Yang kedua, antenatal care itu dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan dan kelahiran agar dapat mencegah, mengatasi, dan mendeteksi masalah-masalah yang mungkin muncul selama kehamilan. Yang ketiga, masalah atau komplikasi yang terjadi itu dapat mengakibatkan kematian ibu dan juga meningkatkan angka kematian ibu atau AKI di Indonesia. Dan yang terakhir itu pemerintah juga sudah membuat kebijakan program pelayanan antenatal dengan frekuensi kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan, serta menerapkan standar pelayanan minimal yaitu 7T dalam pelaksanaannya. Baiklah, sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.